Alum Sari Jepara duwe ungkapan. Gadah ungkapan apa mboten? Monggo. Anu Pak, mijil sejati yang sebenarnya, mijil yang apa itu patrap yang sebenarnya, patrap samadhi yang sebenarnya. Patrap samadhi yang sebenarnya menang. Totalitas menang. Di dalam kita sudah memahami dari cakra otak, manunggal jati maksudnya ya. Patrap samadhi manunggal jati dari cakra otak. Kita tahu sampai ke jantung adalah masuk cakra jantung ada satria sejati, sampai ke putra romo cakra kelamin lemah betal mukaddas. Itu adanya satu pernapasan yang saya katakan kita hidup, terus yang pengalaman waktu dimatiin Bapak itu maha hidup. Jadi, itu yang saya maksud, seperti itu bisa dikatakan patrap samadhi yang benar. Iya. Jadi apa yang saya informasikan di YouTube itu sudah benar. Itulah yang benar. Ada ungkapan lagi? Yang satu, kalau kita keluar atau kita boleh dikatakan mikrokosmos, Oke. pernapasan jalan dari hidup, dan makrokosmos dalam semesta yang maha hidup. Oke. Kita satukan jalan-jalan daya dinoyo, satu kesatuan. Di dalam pernapasan kita ngambil dari luar masuk dalam, keluar lagi masuk dalam. Oke. Sambungnya seperti itu. Oke. Pemahaman seperti itu. Terus di dalam langkah kita sehari-hari, di dalam kelakuan kita sehari-hari, menebak kasih sayang hidup adalah dengan sekecil apapun, mungkin itu ada yang perlu waktu. Tidak seharus sekali semuanya bisa, kayaknya perlu waktu, perlu kadang-kadang ada yang belum bisa menerima. Itu gimana Pak? Nah gitu aja klarifikasinya. Jadi semua ilmu pengertian, segala ilmu pemahaman dan seluruh ilmu pengetahuan itu adalah bahan untuk menjadikan patrap samadhi kita mudah. Di luar patrap samadhi kita juga mudah. Jadi semua ilmu pengertian, segala ilmu pemahaman dan seluruh ilmu pengetahuan itu berhenti ketika kita hendak patrap samadhi, dan berhenti ketika kita hendak mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi, kita tidak bisa membawa ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan. Begitu juga ketika kita mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, kita tidak bisa membawa ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Jadi semua ilmu pengertian, segala ilmu pemahaman, seluruh ilmu pengetahuan itu hanya bahan agar supaya kita mengalami kemudahan ketika melakukan patrap samadhi, dan mengalami kemudahan ketika kita praktek setelah patrap samadhi. Hanya sampai di situ ya.
Jadi masuk ke patrap samadinya kita tidak bisa membawa ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan. Begitu juga ketika kita patrap. Karena apa? Karena kalau kita patrap samadhi dengan membawa serta ilmu pemahaman, ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan, nanti akan muncul pertimbangan dan perbandingan-perbandingan. Begitu juga ketika kita praktek. Kalau ketika kita praktek dengan membawa serta ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan, nanti apa akan muncul atau lahir perenungan-perenungan. Nah, karena sedang merenung akhirnya orang itu praktek, orang praktek. Karena banyak perbandingan-perbandingan, akhirnya patrap samadinya kacau. Nah, jadi ketika kita melakukan patrap samadhi, ya diam total. Ketika kita melakukan praktek, ya berkesadaran total tanpa membawa serta ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman dan ilmu-ilmu pengetahuan, apapun bentuk dan jenisnya. Di situ. Oke. Maksud ada? Lah, penemuan-penemuan spiritual panjenengan yang barusan panjenengan katakan itu benar. Itu benar, sudah benar. Tapi tidak bisa dibawa patrap samadhi atau dibawa praktek, tidak bisa. Ketika jenengan hendak melakukan patrap samadhi itu harus ditinggalkan. Ketika jenengan hendak praktek itu juga harus ditinggalkan. Jadi totalitas kesadaran, totalitas kesadaran. Jadi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan itu sangat penting. Karena dengan ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan kita bisa mengalami kemudahan di dalam berspiritual. Tapi kalau ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan itu dibawa berspiritual, yuk tambah membingungkan. Karena akan lahir perbandingan-perbandingan, perenungan-perenungan. Nah, kita membandingkan ini dengan itu, merenungkan ini, merenungkan itu kan udah capek. Masa arep ngono. Wis kesel kan. Seperti itu. Nah, informasi yang saya sebar melalui YouTube atau artikel itu sesungguhnya manfaatnya untuk itu. Gitu. Jadi dengan apa yang sudah saya informasikan mengenai Wahyu Pancagab itu apa dan bagaimana, bisa semakin klik. Nah, karena benar-benar klik pemahamannya, pengertiannya, pengetahuannya, nah patrapnya ya enggak bingung. Dalam artian tidak terjadi perbandingan-perbandingan. Jadi benar-benar murni lakunya, murni. Polos. Terlebih lagi pengkultusan, pengkiblatan, penghormatan, nah ini sama sekali tidak bisa. Makanya saya selalu wanti-wanti, jangan berkiblat kepada saya, jangan mengkultuskan saya, jangan ya karena itu mempersulit gitu, mempersulit. Sama dengan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan itu sama. Jadi patrap samadhi kita itu benar-benar harus polos. Praktek kita juga harus polos. Sadar betul melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Dan sesungguhnya sederhana, tidak rumit. Nah, dengan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya informasikan, aslinya patrap samadhi itu teramat gampang. Praktek, mempraktekkan kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapan, itu juga gampang. Lawang ilmu pengertiannya, pemahamannya, pengetahuannya udah saya informasikan semua. Harusnya itu gampang. Bagaimana tidak gampang?
yang sudah menekung setelah palungguh jati, kunci pauling micil semedi diam. Apa sih susahnya diam? Sulitnya diam apa sih? Abote ning ndi wong meneng. Ya. Orang remimil, orang maca kunci ping 100, ngene kan ora meneng plok diam. Gampang tuh. Begitu juga ketika kita praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lawang tinggal menikmati apapun yang dihadapi. Apa susah ya menikmati? Pahit getir dinikmati, dimatur nuwun. Nggak perlu diniko-neko, nggak perlu diiko-iki. Ya. Nah, coba kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya belum saya informasikan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, sampai berarti aku kudu ini duit iki. Wah, aku kudu ngukokne motor wong kae iki, kan gitu. Iya kan? Padahal menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dan dimanapun itu tidak memberi, Pak. Tidak memberikan apapun, enggak. Tidak mengorbankan apapun, enggak. Tidak memberikan apapun, enggak. Hanya menikmati rasanya apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang dihadapi. Nah, gratis lah. Wong kere wae iso melakoni itu. Nah, begitu juga ketika kita patrap samadhi. Orang nggak bisa baca saja bisa melakukan. Lah wong cuma diem. Ayo. Kan menang orang maca ayat iki, orang maca surat iki, semene atus. Kan orang menang Pak. Tapi jarang yang sampai ke situ pemahamannya, itu jarang. Mayoritas ya ilmu pemahaman, ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya di bawah serta. Cari Pak Wib, nek ngene iki ngalami ngene iki berarti ya lah ya wis ngono tak bulet. Ngono. Praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Menebar berarti cari Pak Wib, berarti aku kudu ana duit iki ning pengemis ning berarti patrap samadhine wis pamrih. Praktek kesadarannya ya pamrih. Wis pamrih ora sida maneh. Patrape gak sida, lha wis muncul korban. Kapan patrape? Muncul perenungan-perenungan. Kapan menebar kesadaran rasane kapan? Lah wong ngerenung tok isine engko tak ojo-ojo aku wene duit ning wong iki, jebule karo wong iki engko ditokokne arak dinggo mendem dinggo. Nah, ora sida kan? Gitu. Jadi ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya informasikan itu bukan alat untuk patrap samadhi, juga bukan alat untuk mempraktekkan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, bukan. Tapi untuk mempermudah sehingganya kita bisa melakukan patrap samadhi benar-benar merdeka. Ketika kita menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo juga benar-benar merdeka, nggak ada tekanan, nggak ada paksaan, nggak ada pamrih, gitu. Lah, menang atau diam, gampang. Menang atau diam, gampang. Menikmati rasanya apapun yang dialami, apapun yang dihadapi, apapun yang dilakukan, gampang. Gampang banget. Kalau kita bersungguh-sungguh. Nek temenan, tapi nek guyonan setengah-setengah, buktikan saja
sepele mau meneng. Sepele hanya menikmati. Tapi nek gleca-glece, alah. Isinya ngeresah. Yang ada hanya resah. Yang ada hanya gelisah. Sudah resah, sudah gelisah, nggak tepat lagi yang dilakukan. Ya. Sudah resah, sudah gelisah, yang dilakukan nggak tepat lagi, nggak sesuai lagi. Karena apa? Karena nggak bisa mawas diri, nggak bisa sadar diri, nggak bisa menjaga diri, nggak bisa menyesuaikan diri, nggak bisa menempatkan diri. Gitu. Lagi-lagi bersungguh-sungguh harus saya ungkap. Soalnya banyak yang suka belajar, tertarik untuk belajar, tergugah untuk belajar banyak, tapi tidak punya kesungguhan. Tidak punya kesungguhan. Jadi seperti kanggo sambilan. Jadi sak kopri. Nah, ini yo kawat nih gini terus kayak kawat. Tidak bisa. Kita apa yang kita kaji dan apa yang kita praktekkan ini hidup. Iki kunci. Bukan lembaran buku yang mudah untuk ditata atau disusun. Apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan, ini hidup. Ini kunci. Jadi sekedar itu tidak cukup. Sekedar itu tidak cukup. Butuh totalitas di sini. Butuh totalitas. Karena ini hidupnya alam semesta seisinya. Kuncinya alam semesta seisinya. Ukurannya itu loh itu. Ukurannya adalah alam semesta seisinya. Ukurannya. Nah kalau mau remeh-remeh sak kobre, ada kunci lawang kan? Sak kobre disenggol lah mungkin bisa lawangnya buka. Ini alam semesta seisinya. Ini nggak remeh loh mas. Ini nggak remeh, nggak sepele. Ini tentang hidup. Ini tentang kunci. Dibutuhkan lebih dari sekedar. Jadi jangan main-main di sini. Main-main ya nggak dapat apa-apa. Selain pengertian, pemahaman dan pengetahuan nggak dapat lebih dari itu, nggak dapat. Lah, yang namanya sehebat apapun yang namanya ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tidak akan menghasilkan apa-apa. Selain malah justru memperkuat aku. Roh, ngerti apa paham aku. Hanya itu hasilnya. Satu lagi. Hanya akan menghasilkan jumawa, kesombongan, kecongkaan, merasa bisa. Itu ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan. Jika tanpa praktek. Praktek masih belum cukup, dibutuhkan kesungguhan. Lah, kesungguhan masih belum cukup. Kesungguhan ini harus dibungkus dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Apa itu remeh? Orang gampang mas. Orang gampang urip ning alam dunya lamun tanwikan mring kuncine ora gampang mas. Maka jangan main-main di sini. Jangan main-main. Ukurannya alam semesta seisinya. Mengkaji hidup, mempraktekkan hidup berarti kita sedang berusaha membuka pintu alam semesta seisinya. Pintu alam semesta seisinya. Bukan pintu kamar.
Nah, selama kita masih menganggapnya remeh, ya remeh hasilnya. Selama kita menganggapnya sepele, ya hasilnya sepele. Lawang alam semesta seisinya itu bergantung anggapan kita, gitu. Dan alam semesta seisinya itu hanya akan memberikan bayaran sesuai laku kita. Sepiro lakumu ya semono olehmu. Nek lakumu guyonan ya hasilnya guyu. Rak ngono ta, Pak? Nah, kalau lakumu humor ya hasilnya tertawa. Habis tertawa lapar. Orang dia apa-apa, bengok-bengok protes, oh Gusti Allah orang adil. Benar, dia sendiri yang dibuat. Gitu. Jadi jangan samakan apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan ini jangan samakan dengan yang lain. Kalau yang lain bisa dikaji atau dipelajari sambil bekerja bisa, dipelajari sambil ngerasani tonggo bisa. Bisa. Kalau ini ndak bisa, ini ndak bisa nih kayaknya ora iso. Dibutuhkan totalitas. Apapun harus totalitas. Kalau pelajaran lain punya prinsip. Jangan pernah 100% dengan apapun. Ini prinsip pelajaran yang lain. Jangan pernah 100% kepada apapun, tentang apapun. Cukup 99% saja. Sisakan 1% buat romo. Itu pelajaran lain. Pelajaran di sini ora bisa macam-macam, harus dibalik. Untuk romo harus 99%, yang lain cukup 1%. Di sini, nah, aja main-main nih kan, aja main-main. Jadi serba totalitas. Kesadaran orang cukup. Nah, sing cukup kesadaran totalitas. Murni ndak cukup. Nah, sing cukup murni totalitas. Nah, kalau ndak totalitas, alah mung kesel tok. Di sini mung penasaran tok. Apalagi semakin mendekati tahun 2025, semakin terungkap rahasia-rahasia luar biasa yang disembunyikan oleh leluhur kita. Nah, kalau laku kita ndak totalitas, ana wong ngomong plong-plong, kok padha karo Pak Wib ya? Ojo-ojo kok tak cedhakane kanggo tambahan pengalaman. Enggak nang kono ana maneh, kok padha karo sing tak lakoni. Kabeh dipadakne kabeh. Melayu rono maneh. Wis isine sibuk melayu rono. Ora koper meneng anggone patrap samadhi. Iya, ini memang sudah waktunya. Sudah waktunya. Mendekati akhir tahun 2021 dan mendekati awal tahun 2025, seluruh warisan leluhur kita yang terpendam itu terungkap. Bukan berarti itu benar-benar yang benar, gitu loh. Itu upaya daripada leluhur kita yang sedang menunjukkan identitas jati diri sejatine Jawa Dwipa. Lah di sini kalau laku kita ndak sungguh-sungguh, bingung, Wak. Bingung. Kabeh dipadak-padak. Kok meh mirip-mirip kaya ponco gaib ya? Engko aja kadangku iki. Diambil ilmu pengertiannya. Dikombinasi dengan apa yang katanya saya. Padahal dia belum praktek nih. Dia belum praktek. Tapi ilmu pengertian dari saya sudah dikuasai.
ilmu pemahaman dari saya sudah dikuasai, ilmu pengetahuan dari saya sudah dikuasai. Ning prakteknya urung nih. Muncul ngono plong-plong, kok mirip ya? Tak dicukuk. Beberapa kata tak dikombinasi dengan ilmu pengertian pemahaman dan pengetahuan dari saya. Dibagikan ke sana. Ya. Akhirnya geduk tular kula jare adol ndean. Buktine gedebus. Lah ini sejarah lama, ini bukan sejarah baru, sejarah aneh lagi. Lah untuk orang-orang yang spiritualnya tinggi, ya ndak segampang itu untuk mempercayai. Teori, paling ngono tak. Nah, itu. Ini akan bermunculan. Kalau tidak bersungguh-sungguh, panjenengan akan mengalami kebingungan tingkat tinggi. Karena akan lahir dalam lagu panjenengan perbandingan-perbandingan. Nah, kalau perbandingan itu sudah lahir, maka perbandingan ini akan bereinkarnasi menjadi perenungan. Lah lek wis merenung, wis males apa-apa. Lek wis merenung iki males apa-apa. Ya, males apa-apa. Isine wong merenung. Engko trak merenung ding 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 ditulis. Nah, sebarkan internet. Ya, hasil merenung ini. Bukan hasil praktek, tapi hasil merenung. Merenung kuwi kakange nglamun. Nglamun kuwi adike berhayal. Berhayal kuwi sedulure imajinasi atau halusinasi. Oke. Lah kuwi sipate patang anasir. Nah, patang anasir yang selama ini menjadikan kita seperti bola, ditendang ke sana, tendang ke sini. Ya ngono kuwi terus engko asline. Sekarang saatnya praktek. Zamannya praktek, bukan zamannya pengertian, bukan zamannya pemahaman, bukan zamannya pengetahuan. Sebab itu saya memberikan informasi dengan menggunakan bahasa paling sederhana dan saya kemas tanpa tedeng aling-aling. Karena saya tahu pada masanya pengertian, pemahaman, pengetahuan itu akan digilas oleh praktek. Nah, sekarang zamannya praktek, tahunnya praktek, bukan tahunnya teori. Jadi pengertian, pemahaman, pengetahuan, teori tergilas. Artinya tanpa praktek ora apa-apa. Tanpa praktek. Nah, karena ini adalah eranya praktek, zamannya praktek, walaupun bisu tetap akan dipandang oleh makhluk yang bermata, yang berhati nurani. Kae sregep temen. Wong kae difitnah, dibully kok ya guyu ae. Ora tau nesu, ora tau lapor polisi. Jan-jane wong kae iki nglakoni ilmu apa sih? Gitu. Padahal ora tahu ngomong. Ning praktek terus. Ngomong blong surga neraka baik buruk blong kebijaksanaan tercerahkan plek moho suci kunci romo semono. Ning ongkang kaki rokok wae bingung. Kowe iki iso nang tebus wong rokok wae isih bingung kok tetak. Zaman saya kan ngono. Urip wis nunut ngono kok dadak. Iya ora. Urip wis nunut kok. Dadak neko-neko. Meneng. Kan dikonokne. Soalnya apa? Soalnya zamannya zaman praktek. Tahunnya wis tahun praktek. Eranya sudah era praktek. Jadi yang akan ternilai hanya praktek. Yang akan dinilai hanya praktek.
sesungguhnya kata-kata yang sering saya informasikan di akhir-akhir ini itu hanya sebuah pengulangan aja aslinya. Aslinya wis tak di sini wis tak tok nek kabeh. Sudah saya informasikan, saya hanya mengulangi saja. Kayak gitu. Jadi karena ini sudah ini adalah jumenengi urip. Kemarin kan urip nagih janji. Nagih janji terus-terusan kan ya ora ta. Ini sudah mendekati zaman jumenengi urip. Jadi saopah polai, segerak-geraknya, segerik-geriknya harus totalitas hidup yang menggerakkan, harus totalitas hidup yang menggerakkan. Sudah tidak bisa, 4 anasir itu sudah tidak bisa cawe-cawe. Selain hanya sebatas menjadi alat, dia sudah tidak bisa ikut campur lagi. Karena sudah bukan dimensinya, sudah bukan zamannya, sudah bukan eranya. Ini eranya hidup. Jadi seluruhnya harus dikendalikan oleh hidup itu sendiri. Harus digerakkan oleh hidup itu sendiri, harus digerakkan oleh hidup itu sendiri. Ini mau tidak mau. Mau selamat, tidak mau loro, tidak mau sakit. Nah kalau diibaratkan kerbau itu kita sedang dicucuk hidungnya, orang nurut di sendal, yo ada loro, isinya sambat, no. Kalau tidak mau. Nah hidup gelem. Karena saya yang sedang duduk, maka saya yang harus menggerakkan, saya yang harus menggerakkan. Sampai kita mau, sampai kita bersedia mau menyadarinya. Dan hidup akan selalu melakukan itu. Ya. Nah ini kalau tidak polos, kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak polos, tidak bisa terdeteksi, tidak bisa terdeteksi. Margo urip kui gaib. Artinya karena hidup itu adalah suci itu tidak bisa dicampur dan tercampur oleh apapun. Jadi hanya suci itu sendiri yang bisa mendeteksi. Selain suci tidak bisa mendeteksi. Dan kita yang pernah manekung dan berhasil mencapai puncaknya manekung, nah kita kan pernah mencapai titik itu. Nah titik itu yang bisa mendeteksi gerak-geriknya itu. Ya, jadi kita benar-benar dituntut. Ketika kita patrap samadhi, dituntut diam. Kamu wayang saya yang harus berdikari. Kamu diam. Ketika praktek, saya yang sedang berdikari. Kamu nikmati saja. Apapun yang saya lakukan, kamu nikmati saja. Jangan lebih dari itu. Orang gelem menikmati, cawe-cawe, loro. Tambah gede yang jadi masalah, tambah rumit. Melu cawe-cawe. Gitu. Ketika patrap samadhi, kita diperintah hanya diam. Dan dia yang jumeneng. Ketika kita praktek, dia yang bertingkah pola. Nah awake dhewe mung dikongkon menikmati. Iku apik ora apik, enak ora enak. Iya, mau dikongkon menikmati. Aku akan bermain, nikmatilah. Aku tak mencolot, tak jungkir balik, kowe nikmati bae. Nggak bisa ikut campur, nggak bisa karena sudah bukan zamannya.
harus dia semua. Nah di sini kalau kita tidak bersungguh-sungguh, wah kepondal-pondal, kita tertipu, kita kejeglong, ini nih kepondal-pondal. Walaupun sudah pernah mencapai titik suci, tetap kita akan jatuh bangun kepondal-pondal kalau tidak bersungguh-sungguh. Sampai seiring seirama, sampai seiring seirama. Nah, kalau sudah seiring seirama, seia sekata, nah baru kita diberi kemerdekaan. Kamu adalah aku adalah kamu. Wujudira wujud ingsun. Tapi kalau belum seia sekata, seirama, urung iso. Jadi jangan main-main kalau belum seia sekata dengan dia. Jangan main-main dulu. Tunda dulu main-main. Guyonanmu, humormu tunda dulu kalau belum seia sekata dengan dia. Karena sebelum kita seia sekata dengan dia, dia adalah dia, aku adalah aku. Tukaran terus. Isi tukaran terus. Isi dur-duran ego, dur-duran pamrih, dur-duran arogan. Bagaimana tidak? Hidup adalah roh Tuhan. Ya, hidup adalah roh Tuhan. Enggak. Artinya sama kan? Sama. Sama sekali nggak ada bedanya. Jadi kalau Tuhan itu punya ego, hidup juga punya. Kalau Tuhan itu punya pamrih, hidup pun sama. Kalau Tuhan punya arogan, hidup pun sama. Nah kalau pamrih, ego, pamrih, arogan ini oh ya petataran wujudmu rek. Lang podo kuate. Podo kuate. Nah, kalau Tuhan itu sakti, hidup juga sakti lah, wong hidup itu rohnya Tuhan. Nah kalau dua kekuatan ini kita adu, hancurlah tubuhmu, rusak tubuhmu, dipendem tubuhmu. Laku kita dalam awamnya spiritual disebut sebagai laku wudo. Kalau disopankan laku suci. Ini sopannya laku suci. Kasarnya laku wudo atau laku telanjang. Nah itu tadi sudah saya bahas. Ketika kita patrap samadhi, diam total. Nah bukan wudo ya. Wudo karo wudo sama dengan telanjangan itu. Meninggalkan semuanya, lepas semuanya. Sehebat apapun, setinggi apapun ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan, ditinggalkan semua ketika samadhi itu. Itu hanya terpakai ketika kita patrap saja. Selesai patrap, masuk ke dalam ranah samadhi, kita harus telanjang di situ. Harus telanjang, dilepas semua. Nah itu yang disebut laku wudo atau laku telanjang atau laku suci. Nah ketika kita praktek sama, kita pun harus telanjang. Lah mau
menikmati, diwudani ya menikmati isone, diklambeni ya menikmati isone, didoni dia apa-apake ya isone mung menikmati. Nah sing ngobah pola dekne dhewe, bukan yang lain. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengetahui, bisa memahami dan bisa mengerti kalau itu adalah kelakuan dia? Nah, kalau kitanya geleja-gelece, lawang di dalam diri kita ada 5 roh. Selain dia ada 4 roh anasir. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu dia yang sedang bermain, kalau kitanya tidak bersungguh-sungguh? Ya, jadi ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa tetep kunci. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Ini benar-benar harus dipraktekkan, karena itulah tagihannya. Jadi urip nagih janji, janji nawek dewi ki kuwi. Nah sekarang hidup sudah jumeneng, sudah, artinya kan sudah nggak nagih lagi, karena kita sudah siap membayar. Nah bayarannya ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa tetap kunci. Tegese ono apa-apa kumpul nunggal suci, ora ono apa-apa tetap kumpul nunggal suci. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Apapun yang terjadi, apapun kejadian yang terjadi, tetap nyawiji. Tegese karo sopo, yo karo urip, karo Rama. Tapi aku ora ngerti ya Pak Web, urip ki manggone ning ngendi? Rama ki manggone ning ngendi? Rama ki manggon ana ing telenging rasa. Rama kuwi manggon ana ing telenging rasa, dudu rasa. Telenge rasa karo rasa iki beda. Telenging rasa, telenging kuwi apa Pak Web? Pusate, punjere, atau muaranya. Berarti Rama itu ada di muaranya rasa, atau toke rasa, sumber rasa. Nah sumber rasa ning endi? Cobi jenengan teliti, coba. Ketika panjenengan mengalami mumet, pusing, lara, lapar, wareg, seneng, susah, muaranya di mana coba? Muara rasanya di mana? Ketika kita merasakan sakit kepala, ketika kita merasakan perih di perut karena lapar, karena kita ketika kita merasakan sakit karena tersayat, muara rasanya itu di mana coba? Nah, Rama kan berdomisili ana ing muarane rasa. Berarti ada di dalam pusatnya rasa, bukan di rasa. Ada di pusatnya rasa. Nah, pusatnya rasa di dalam diri kita itu mana? Bagian diri kita itu mana pusatnya rasa? Nah kalau ingin mengetahui itu, ya kudu mati sadurunge mati, kudu mati sak jroning urip. Nah nek orang ngono ora iso dipreteli sitok-sitok, ya gak mungkin. Dilangi kupinge sitok jajal, paling muarane rasa iki onone ning kuping. Lah untuk membuktikan berarti kita harus mengiris kuping kan. Kupinge sakwis setelah telinganya diiris, coba dijirit isi iso ngrasani lara apa ora.
Nah nek ijih iso ngrasani loro berarti muaranya rasa bukan di kuping. Nyatanya walaupun kupingnya sudah dipisah dengan tubuh masih bisa merasakan sakit. Sederhana kan? Nah caranya aku dipateni, harus dihentikan detak jantungnya. Kira-kira ya enggak? Harus dihentikan detak jantungnya. Selama detak jantung itu masih berdetak, ya tetap iso ngerasani loro. Lawang muaranya rasa itu adanya di jantung. Nah kalau jantungnya masih berdetak ya masih mempunyai rasa dan perasaan. Nah kalau detak jantungnya dihentikan, alah orang rasa apa-apa, bahkan wujudnya sendiri aja nggak ada. Berarti telenging rasa kuwi detak jantung. Sebab itu ketika kita melakukan patrap, entah tangan kanan atau tangan kiri kita tidak bisa jauh dari detak jantung. Selalu mendekati detak jantung kan? Selalu mendekati detak jantung patrapnya. Marga Rama manggon ana ing telenging rasa. Lah Rama sejatine kuwi apa sih Pak Abad? Apakah Rama itu Tuhan? Jika dianggap Tuhan dia jadi Tuhan. Loh dia ruhnya Tuhan. Dia kan ruhnya Tuhan. Nah kalau dianggap Tuhan bisa jadi Tuhan. Loh podo. Namun yang pasti Rama itu adalah roh mono. Rama adalah roh mono. Roh itu adalah hidupnya Tuhan. Roh adalah hidupnya Tuhan. Mono tunggal. Mono itu adalah tunggal. Lawannya mono, lawannya tunggal itu stereo. Ning sistem kan ono mono, stereo. Nah, stereo berarti semua suara ada. Oke, kalau stereo berarti semua suara ada. Nah, kalau mono berarti hanya ada satu suara saja. Kuwi maksudnya mono. Berarti mono kuwi tunggal. Rama berarti hidup yang tunggal. Atau satu hidup. Sebab itu dia dibahasakan Esa. Karena dia adalah mono, bukan stereo. Sebab itu dia dikatakan Esa. Karena dia adalah mono, bukan stereo. Dalam bahasa spiritual disebut manggon ono ing keteke angga. Dalam bahasa spiritual dikatakan Rama manggon ono ing keteke angga. Ketek itu adalah pusat, angga itu gerak dan gerik. Nah, pusat yang ada di dalam diri kita hanya ada satu, jantung. Jantungnya dicek, wes nggak fungsi kabeh. Orang sing fungsi. Iya, orang fungsi kabeh wes. Ketika jantung itu berhenti berdetak, maka berhenti pula kehidupan pada saat itu. Selesai semua. Wis ora iso murut.
kuwi sing disebut ketek angga utawa telenging rasa. Nah, kalau napas pawet itu talinya hidup. Nah, yang dipompa oleh jantung ya napas itu. Karena dipompa oleh jantung sehingga napas itu bisa keluar masuk memberikan kehidupan. Nek jantungnya mandek, metu yo ora iso, mlebu yo ora iso angine. Siaran wis, innalillahi. Ngono. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh Romo. Semuanya, segalanya, seluruhnya digerakkan oleh Romo. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam diri kita, berarti tidak ada sesuatu apapun tentang diri kita yang tidak digerakkan oleh jantung kita. Persamaannya seperti itu. Berarti tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh jantung kita. Seluruh tubuh kita ini digerakkan oleh satu organ saja, yaitu jantung kita. Nah, sekarang duduk perkaranya. Dengan begitu berarti otak kita bisa berfungsi itu karena jantung kan? Hati kita bisa berfungsi itu karena jantung. Kelamin kita bisa berfungsi itu karena jantung. Ini organ terpenting. Nah, kalau tangan, usus ora usah dihitung, sudah pasti itu karena jantung. Tapi yang terpenting kan otak, hati, kelamin nih, yang diagung-agungkan oleh manusia hidup kan 3 hal ini. Lah, 3 hal yang diagung-agungkan oleh manusia ini itu digerakkan oleh jantung. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh otak apakah sesuai dengan detak jantung? Apa yang dilakukan oleh hati apakah sesuai dengan detak jantung? Apakah yang dilakukan oleh kelamin kita sesuai dengan detak jantung? Sesuai Pak Web, dari mana tahu? Kalau sesuai, hanya akan ada kesempurnaan abadi, bukan yang lain. Kalau bukan kesempurnaan abadi yang tercipta, tidak sesuai dengan detak jantung. Jadi jantung itu hanya dipaksa setiap harinya. Dipaksa untuk menggerakkan otak yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dipaksa untuk memfungsikan hati dan kelamin yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau lama-lama dipaksa, lama-lama terpaksa, ya lama-lama yuk mandek, kapok. Aku seorang mampu. Ya. Mono, satu suara. Tapi dalam kenyataannya ada 2 suara. Rekaman baik, jantungnya jenengan mesti kan dak 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 dak. Enggak, harusnya 1. Dak dak. Harusnya 1. Kenapa 2? Ayo, yang 1 itu suara dari mana? Si tau itu suara kok ngendi? Ini bukan stereo, ini mono loh. Ini mono. Nggak layak ada 2 suara, ada 3 suara, nggak layak. Harus 1 suara di dalam mikrofon mono. Kalau ada banyak suara, berarti itu stereo. Nah, nek Romo niki Romo stereo, kehidupannya slow rock.
semrawut tadi rungokne. Harus mono, semedi mono, praktek yo mono, ojo stereo. Nek stereo engko hasile joget. Nek stereo mesti joget hasile. Nek bar joget kesel. Kesimpulan awamnya, mari kita sama-sama mencintai jantung kita. Mari kita sama-sama mengasihi jantung kita. Mari kita sama-sama menyayangi jantung kita. Karena dia adalah satu-satunya organ vital yang menjadi inti kehidupan kita. Tanpa dia, is dead. Mati tanpa dia. Tidak ada kehidupan. Tentang dia, nah para bijak memberikan penggambaran filosofi jantungnya digambarkan ayo jantung digambarkan kaya ngono. Kok tidak gambar hati kaya yang digambarkan jantung? Marga wujude ati ku elek. Nah, wis coklat-coklat ngono kae pating serwidil mana. Lah jare cinta kuwi perkara hati. Nah kok lambangi jantung? Mesti jenengan ora connect tekan kono. Ya, secara umum cinta itu kan hubungannya dengan hati, jari ini kan ngono. Nah kenapa lambangnya kok jantung? Orang nyambung mas. Gak nyambung. Kenapa gambar cinta kok jantung bukan hati? Kalau cinta itu hubungannya dengan hati. Margo nek jantungnya mandek tidak ada cinta. Nek jantungnya mandek tamat cintanya. Itu tadi kadang saking Nalum Sari Jeporo. Nah sekarang kan kita sedang berada di posisi ini ya. Sudah berada di posisi ini. Soal ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan sudah tidak dipentingkan lagi di sini. Sudah tidak dipentingkan lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam diam ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan itu tidak muncul. Tetap dia akan bermunculan karena ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan itu adalah bagian dari hukum alam. Artinya ketika kita berhasil diam di dalam bersamadi, tidak menutup kemungkinan pengertian, pemahaman, pengetahuan itu akan muncul. Dan itulah ilmu pengertian, ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan sejati yang sebenar-benar
tapi tetap tidak ada fungsinya. Karena ketika kita bersamadhi, kita harus melepaskan semua itu. Dalam artian kemunculan ilmu-ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan ketika kita berhasil diam itu hanya untuk mengklarifikasi pengertian, pemahaman dan pengetahuan dari saya. Oh, ternyata benar apa yang dikatakan Pak Web. Hanya untuk itu fungsinya. Tidak lebih. Ketika kita bersamadhi, kita harus diam. Artinya melepaskan semuanya itu. Begitu juga ketika kita praktek. Semua perbuatan, semua bentuk usaha harus kita ikat. Jangan digunakan. Jadi seneng ora seneng, gelem ora gelem, wis nikmati wae. Matur nuwun, Rama, matur nuwun. Berhasil menikmati, katakan sesuatu jadi, maka terjadilah. Tapi nek ijek cawe-cawe ya aja ngarep-ngarep jadi. Ada pertanyaan? Jadi ketika kedua tangan sudah sampai di tumpuannya masing-masing, wis njublek kok meneng wae, ora usah ngopo-ngopo. Biar dia yang bermain sendiri, biar dia sendiri yang bermain. Mungkin yang lain punya pertanyaan atau ungkapan, saya beri kesempatan, monggo. Nggih. Lah memangnya napasnya sampai ini kalau nang langit apa? Napasnya di dalam tuh ah. Yo napasnya sampai ini ning jero mosok ning jaba. Lah ning jaba kembang kempise piye? Nah, yang ditanyakan apa? Ora kaya ya pancen ning jero, Mas. Dudu kaya. Pancen ning jero napase jenengan, ora lunga ning ndi-ndi. Nek lunga kuwi jenenge entut. Nek lunga kuwi jenenge entut utawa abab. Nek napas ya ning jero. Nah, piye? Lah sing mbok takokne apane kuwi mau? Ora bener kuwi. Ora salah, bener. Ning sing ora bener kuwi anggepanmu koyok kuwi mau. Koyoke ning jero, ah kuwi sing ora bener. Kuwi asli pancen ning jero ora koyok ngono. Asli pancen ning jero, ora nganggo koyoke. Ya. Siap. Ada lagi? Nggih, Pak Nur Hadi. Ya mau dahulu ketika pas saya melakukan Palunggo Jati ada bisikan hilangkan keegoan hilangkan pengakuan diri. Setelah itu saya biarkan muncul ada semut Pak di telinga. Yang grem-grem gitu. Nah cuman saya nanti mau masuk kayaknya ini. Nah, Tapi saya langsung tutup Pak. Nah. Gimana, Pak?
ada yang salah. Motivasinya setelah tangan terkondisikan, nggih, bernapas melalui hidung dengan santai. Kemudian nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan kelamin. Artinya kan ngono wis njublek meneng to. Nah jenengan sing nganggo pikiran engko aja mlebu ki semut. Nah pripun? Padahal ki mau durung mesti semut. Ketika kula tutup mata kok batasi mboten wonten. Lah, Ampun. lawang kuwi proses. Belum tentu semut. Nggih. Lah wis angger meneng wae. Paribasane ana kelabang ning kuping wis ora usah mbok gubris wong dudu kelabang kuwi proses. Apa maneh semut sing cilik. Ada sedikit pengalaman Pak. Nggih. Kalau duduk total itu kadang-kadang sampai kayak tidak bernapas beberapa menit itu malah muncullah gerak yang luar biasa di dalam fisik. Kayaknya kayak sang duduknya itu kayaknya kayak tidak bernapas. Dengan jenis berapa menit atau berapa detik juga tidak sengaja atau tidak ngos-ngosan. Akhirnya pertanyaan itu apa? Ya kuwi gerake urip, gerike urip. Bahwasanya tanpa kita kehendaki sekalipun, jika hidup itu menghendaki bergerak, maka kita akan bergerak. Itu sendiri. Nggih. Lah yang BCI Mas Nur Hadi, lah kuwi sing jenenge sukma. Lek mbok rungokne mlebu ning alame sukma. Kan sudah diwanti-wanti. Di patrap samadhi micil sejati rawan-rawaning rawan. Jadi jenengan harus benar-benar nonaktif pikiran, hati dan kelaminnya. Paribasane ditekani wujud, aku Rama semono, ora usah mbok gubris. Aku Gusti Allah njaluk apa, ora usah mbok gubris. Ora usah mbok gubris. Kuwi proses. Orang tak juara semangat. Ora usah mbok gubris. Kenapa kok ora usah digubris? Karena sejatinya hidup, sejatine urip kuwi ora ana apa-apa, apa-apa ora ana. Lah kadang sing wis rampung manekung wis nyekseni kuwi Pak Nur Hadi. Jenengan masih berusaha membuktikan. Nah yang lain sudah membuktikan. Jadi apapun prosesnya kuwi mung proses. Ada lagi? Anak-anak ora? Ya ada. Khusus untuk kadang kita Ahmad, Eko, Yuli, Sarno, Nyarianto, pemaksaan, bimbingan pemaksaan dari saya yang pertama adalah tentang durasi samadhi. Bimbingan yang saya paksa lagi yang kedua adalah membawa hasil samadhi
untuk berkegiatan apapun. Masih ada bimbingan yang akan saya paksakan lagi dari panjenengan semua. Karena tidak ada jalan lain selain saya harus memaksa laku panjenengan. Sebab selama ini, selama saya tidak memaksa panjenengan, panjenengan nggak mudeng-mudeng, nggak bisa-bisa. Sebab karena itu terpaksa saya harus memaksa laku panjenengan. Dan 2 kali panjenengan sudah saya paksa, lah ternyata panjenengan ya ndak mati. Panjenengan bisa. Nah, nanti berikutnya akan disusul oleh Katang Kita Bule setelah dia sehat. Sedangkan bimbingan yang nantinya akan saya paksa lagi sama panjenengan, ini lebih ekstrim. Tapi kalau panjenengan bersungguh-sungguh, panjenengan bisa sukses atau menyelesaikan masa belajar bersama saya di sini. Walaupun waktunya amat sangat singkat. Kuncinya panjenengan harus bersungguh-sungguh. Nah, sebelum bimbingan ketiga yang akan saya paksakan nantinya, nah sekarang panjenengan sudah harus mulai mempraktekkan. Sehingga ketika saya memaksakan bimbingan itu, panjenengan sudah tidak tergopoh-gopoh lagi. Bimbingan yang akan saya paksakan yang ketiga apa? Kesungguhan panjenengan. Kesungguhan panjenengan di dalam membawa hasil samadhi untuk bergerak dan bergerik. Jika sampai putus, cobalah lakukan palungguh panutup. Kalau tidak bisa, kalau sulit, panjenengan harus melakukan patrap samadhi lagi. Seperti itu seterusnya. Betapapun panjenengan melakukan kegiatan dengan sepenuh hati, karena itu bagian daripada bersungguh-sungguh. Seperti halnya Eko ketika berkegiatan di kandang jangkrik, seperti halnya Nyarianto ketika berkegiatan di kandang ayam. Betapapun panjenengan melakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati, karena itu adalah bagian dari bersungguh-sungguh. Tapi kalau hasil samadhinya sampai putus dan sulit, tidak cukup hanya dengan palungguh panutup, panjenengan harus meninggalkan kegiatan itu dan melakukan patrap samadhi lagi. Itu latihannya. Karena apa? Karena jika sudah tiba saatnya nanti, saya akan lebih sering ada di luar, bukan di pesanggerahan. Dan pesanggerahan akan saya serahkan kepada panjenengan. Semuanya akan saya serahkan kepada panjenengan. Nah, kalau panjenengan masih belum bisa melakukan patrap samadhi dalam sikon apapun, panjenengan akan mengalami kelaparan di sini. Karena ketika saya keluar dari pesanggerahan ini, memantau panjenengan dari kejauhan, saya tidak akan memberi bekal apapun. Kalau panjenengan bisa berlatih dan ketika
saatnya itu terjadi, panjenengan juga bisa. Dan dengan laku seperti itu, panjenengan pun akan mengalami sama seperti saya. Bahkan mungkin lebih dari sekedar saya. Artinya melampaui saya. Kalau selama saya sering keluar masuk pesanggrahan, semua kebutuhan pesanggrahan ini tercukupi, berarti panjenengan sudah melampaui saya. Pesanggrahan ini mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Seperti makanan, seperti minuman, seperti rokok, air pam yang harus dibayar, kilometer listrik yang harus dibayar. Dan itu akan menjadi tanggung jawab panjenengan. Panjenengan harus bisa memenuhi seluruh kebutuhan pesanggrahan ini. Untuk diri panjenengan sendiri dan semua kadang yang datang ke pesanggrahan ini. Panjenengan harus bisa merajakan, harus bisa melayani kadang dari manapun yang datang ke pesanggrahan ini. Tapi bentuk pelayanannya harus berupa bayaran dari Romo. Ketika kita bisa laku patrap samadi dalam keadaan apapun, berarti kita sedang bekerja kepada Romo. Dan Romo akan membayar mahal. Artinya, ketika saya meninggalkan pesanggrahan ini keluar masuk untuk sebuah kepentingan, walaupun saya tidak meninggali bekal apapun, panjenengan tidak akan kehabisan beras di sini. Panjenengan tidak akan kehabisan rokok di sini. Panjenengan pasti bisa melunasi tagihan-tagihan listrik, pom, dan bon di warung. Kalau itu bisa terjadi, berarti panjenengan sudah bisa mandiri, berdikari sendiri di tempat panjenengan sendiri, menjadi sumber mata air bagi orang-orang di sekitar daerah tempat tinggal panjenengan. Artinya, belajar panjenengan bersama saya telah selesai. Ini harus dibuktikan. Ini harus dibuktikan, dan pembuktiannya akan saya paksa, akan saya paksakan. Panjenengan akan saya paksa untuk seperti itu. Selama di sini saya melakukan itu. Selama di sini saya menggunakan itu. Dan panjenengan tahu sendiri bukan? Saya tidak pernah bekerja, saya juga tidak punya gaji bulanan. Tapi tidak ada kebutuhan pesanggrahan yang terbengkalai. Itu semua dari mana? Karena saya bekerja kepada Romo, Romo yang membayar saya. Dan bayaran dari Romo itulah yang saya gunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan pesanggrahan ini. Nah, sebelum panjenengan saya paksa untuk praktek di situ, maka mulai malam ini berlatih. Latihannya apa? Latihannya membawa hasil samadhi untuk berkegiatan apapun. Jika sampai terputus dan tidak bisa dikembalikan lagi hanya dengan palungguh panutup, lakukan patrap samadhi ulang. Selalu seperti itu.
usia panjenengan masih terlalu muda. Tentu sebagai manusia mempunyai banyak keinginan-keinginan manusiawi. Untuk bisa sampai di ranah itu, panjenengan harus bisa patrap samadhi dalam keadaan apapun. Dan itu akan saya paksa pembuktiannya, yaitu dengan cara sering meninggalkan pesanggrahan tanpa saya beri bekal buat makan, rokok, dan lain sebagainya. Dan jika selama itu sampean tercukupi, bahkan bisa menjamu kadang dari manapun yang datang ke sini untuk belajar, ya berarti panjenengan sudah melampaui saya. Bisa berdiri sendiri. Dan untuk itu akan saya tekankan, panjenengan tidak mengaktifkan Android, karena ada kemungkinan kalau sampai seminggu nggak ngerokok, sampean bisa WA ke sana sini ngemis uang buat beli rokok. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Karena secara tidak langsung panjenengan sudah menjual wahyu pancagaib di situ. Ekstrim bukan? Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, kelakon panjenengan tidak makan di sini. Kelakon orang rokok sampai ini. Ini orang bersungguh-sungguh. Kelakon sampai diuber-uber petugas PLN, petugas pom air. Kalau tidak bersungguh-sungguh. Tidak menutup kemungkinan, walaupun wahyu manekung universal ini berakhir, energi atau aura laku panjenengan akan menyebar, sambung menyambung dengan energi dan auranya poro kadang di luar sana yang memiliki laku yang sama. Artinya ketika energi atau aura laku panjenengan yang sedang anteng di pesanggrahan ini nyambung dengan lakunya kadang di luar sana, dia akan merasa terundang untuk datang ke sini. Entah itu perkara asma sejati yang belum dilungguhkan, atau mungkin tentang pemahaman dan pengertian serta pengetahuan terkait wahyu pancagaib, atau karena tidak mengetahui bahwa manekung telah usai. Dan ketika ada kadang yang datang dengan seperti itu, panjenengan harus bisa merajakan dia, menjamu dia, membimbing dia, seperti selama saya melakukan di depan mata panjenengan. Nah, ini waktunya sangat mepet. Jadi sebelum pemaksaan laku itu saya lakukan, panjenengan harus berlatih sejak dini. Jangan takut saya marah.
kalau meninggalkannya karena hasil samadinya putus. Artinya dalam kegiatan apapun, dalam kelakuan apapun, panjenengan harus totalitas kesadarannya menikmati rasa apapun hasil semedi ketika itu. Ingat, hasil samadhi adalah tentram. Hasilnya diam adalah tentram. Kalau belum menemukan keadaan tentram, jangan hentikan samadhimu. Percayalah, kakimu tidak akan putung, kamu tidak akan mati hanya karena bersamadhi. Percayalah. Kalau sudah mendapatkan, bawa dia untuk berkegiatan, untuk melakukan apapun. Kalau panjenengan bisa membawanya untuk hal apapun, berarti selama panjenengan melakukan hal apapun, itu panjenengan sesungguhnya sedang melakukan patrap samadhi. Dan itulah yang dimaksud ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Siapapun dia ketika ada apa-apa kumpul nunggal suci, siapapun dia ketika tidak ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci, apapun sikonnya nyawiji, tidak ada sesuatu hal apapun yang mustahil. Nah, karena waktu yang teramat sangat singkat ini, saya sudah tidak mau bermain-main lagi. Dulu-dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali saya bicara, tidak digubris, saya akan mengulanginya dengan hitungan 1 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, tidak digubris, saya masih bisa mengulang dari awal lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih seperti itu. Sekarang tidak bisa. Sekarang saya sudah tidak bisa lagi. Sekali ngomong tidak digubris, maka akan saya biarkan. Ketika saya membiarkan, jangan menyesal. Itu permintaan panjenengan sendiri. Saya lakukan itu karena di detik-detik terakhir wahyu manekung universal ini, waktu saya sangat mahal. Karena itu saya jual mahal. Jika tiba saatnya nanti, ada beberapa yang saya beri tugas untuk mengelola pesanggrahan ini selama saya berkepentingan di luar. Dan
Setiap kali saya keluar, saya tidak akan meninggalkan bekal apapun. Jadi panjenengan harus bisa menghidupi kehidupan panjenengan sendiri. Caranya menghidupi kehidupannya sendiri seperti apa? Seperti yang barusan saya katakan, agar supaya dimulai prakteknya sejak dini, sebelum pemaksaan laku itu saya lakukan. Karena kalau tidak saya paksa-paksa, panjenengan nggak bisa-bisa. Nah, hanya berapa bulan sampai di sini. Selama itu panjenengan belum bisa berdiri di atas kepala saya. Masih gondel sarung saya. Jadi harus saya paksa supaya panjenengan bisa berdiri di atas kepala saya. Bisa menginjak kepala saya dengan kesuksesan panjenengan, bukan dengan kaki panjenengan. Panjenengan harus bisa menginjak kepala saya dengan kesuksesan panjenengan, dengan keberhasilan panjenengan, bukan gondeli sarung saya terus. Artinya panjenengan harus bisa menghidupi hidup panjenengan sendiri. Caranya seperti yang sudah saya katakan tadi. Sejak dini mulailah berlatih untuk selalu menikmati, untuk selalu bisa membawa hasil samadhi dalam bergerak dan bergerik melakukan aktivitas apapun. Dengan begitu berarti panjenengan senantiasa melakukan patrap samadhi. Sebagai cambuk dari saya punya piaraan kesayangan di sini, yaitu Jackie sama Kliwon. Kalau sampai selama saya di luar, Jackie sama Kliwon kok kurus, wow, panjenengan akan mendapat teguran kasar dari saya. Dan ingat, makanan Jackie sama makanan Kliwon itu lebih banyak daripada makanan sampean. Nah, kalau sampean tidak bersungguh-sungguh, sopo sing arep nggawe mangan ning kene. Kalau sampean tidak bersungguh-sungguh, sopo sing arep nukokne rokok. Mau jual ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan melalui Android agar mendapat transferan, saya mengutuk panjenengan tidak akan selamat jika melakukan itu. Selama ini kan saya hanya bicara toh. Ini sudah saatnya saya memberi bukti kepada panjenengan bahwa hanya dengan bersungguh-sungguh kepada Romo akan mendapatkan apapun. Nah, ini kalau tidak segera dipraktekkan, nggak terbukti-bukti. Jadi satu-satunya jalan untuk membuktikannya ya panjenengan harus saya paksa masuk ke ranah laku ini. Harus bisa
bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pesanggrahan ini hanya dengan patrap samadhi. Harus bisa membayar tagihan listrik, tagihan PAM, tagihan warung kalau punya bon di warung, hanya dengan patrap samadhi. Panjenengan harus bisa. Nah, sebelum tiba saatnya, mulai berlatihlah malam ini. Nah, kalau panjenengan sudah bisa di situ, saya usir pulang untuk menjadi miliarder di rumah panjenengan sendiri. Semua putra Romo bisa. Semua putra Romo bisa. Semua kadang saya bisa. Jika bersungguh-sungguh seperti saya. Bahkan mungkin bisa melampaui saya. Jauh lebih hebat dari saya. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya panjenengan sudah bisa. Hanya saja panjenengan masih belum bersungguh-sungguh. Kenapa saya katakan sudah bisa? Lawang apa yang kita miliki sama. Kita juga melakukan patrap samadhi sama. Yang digunakan untuk patrap samadhi sama. Kenapa saya bisa, panjenengan belum bisa? Berarti kan panjenengan belum bersungguh-sungguh. Sedangkan saya sudah bersungguh-sungguh dan selalu bersungguh-sungguh. Hanya itu saja yang membedakan. Berarti kesimpulannya untuk bisa, ya bersungguh-sungguh kan? Dan selalu bersungguh-sungguh. Biasanya energinya putra kekudangane Romo yang baru laku itu baunya harum, melebihi harumnya kembang Wijaya Kusuma. Artinya akan banyak kadang di luar sana terpanggil untuk datang ke sini. Walaupun saya sedang tidak di pesanggrahan. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab panjenengan. Menjamu, membimbing, merajakan mereka. Dan apapun bentuk bimbingannya, tidak boleh jiplak. Apapun bentuk jamuannya, tidak boleh ngutang, apalagi nipu ke sana sini. Harus murni bayaran dari Romo. Bersiaplah untuk menghadapi bimbingan paksaan dari saya ini. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mengangkat panjenengan agar bisa berdiri di atas kepala saya dengan kesuksesan panjenengan, bukan dengan kaki panjenengan.
asli wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau bukan dengan itu berarti tidak murni, tidak polos, tidak bersih, tidak suci. Dan itu ada karmanya. Caranya mudah. Menyatakan sabda ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo tetap kunci. Maksudnya ada apa-apa kunci, artinya ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci. Maksudnya ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci, tidak ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci. Jadi tidak sesuatu, tidak terpengaruh oleh apapun, tetap dalam sikon kumpul nunggal suci. Karena kunci adalah kumpul nunggal suci, bukan Gusti ingkang Maha Suci. Kalau Gusti ingkang Maha Suci dan seterusnya itu bacaan kunci, bukan kunci. Kalau kunci adalah kumpul nunggal suci. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, atau ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci. Maksudnya ada apa-apa kumpul nunggal suci, tidak ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci. Kumpul nunggal suci tentrem. Siapapun dia yang kumpul nunggal bersama suci pasti ora ono opo-opo, opo-opo ora ono, ya kuwi tentrem. Gambaran tentram seperti ketika kita tidur. Tidak ada satupun yang ada di pikiran kita, di hati kita, di kelamin kita. Bahkan tubuh kita sendiri tidak ada ketika kita tidur. Kuwi lho maksudnya tentrem. Kuwi lho ora ono opo-opo, opo-opo ora ono. Kuwi lho kumpul nunggal suci. Nah, kalau di setiap gerak dan gerik selalu kumpul nunggal suci, selalu kunci, berarti apapun dan bagaimanapun Romo, bukan kita. Nah, Romo tidak akan mungkin mengotori rumahnya sendiri, merusak rumahnya sendiri. Karena Romo ada di telenging rasa, keteke onggo, detak jantung kita. Lah, jantung kita ada di dalam diri kita, berarti diri kita adalah rumahnya jantung, rumahnya Romo. Nah, Romo tidak mungkin mengotori dan merusak rumahnya sendiri. Pasti diperindah, pasti diaksesorisi, pasti dicukupi atau diragati. Kalau kitanya selalu kumpul nunggal dengan dia. Nah, kalau sudah ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, ya wis mesti samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Sudah pasti itu otomatis. Kalau belum kunci bagaimana mungkin? Lah, ini bukan wacana. Ini bukan ilmu pengertian, pemahaman atau pengetahuan, bukan. Ini praktek. Ono opo-opo kunci, orang ono opo-opo kunci itu praktek, itu kelakuan, gitu. Itu perbuatan. Bukan wacana, bukan kata-kata, bukan pengertian, pemahaman, pengetahuan, bukan. Itu kelakuan. Ono opo-opo kunci, orang ono opo-opo kunci itu kelakuan. Ono opo-opo kunci, orang ono opo-opo kunci itu perbuatan.
Jadi harus dipraktekkan, harus diperagakan. Nah, ini harus saya buktikan. Ini harus saya buktikan, dan panjenengan yang sedang belajar bersama saya di sini, melalui panjenengan yang sedang belajar bersama saya di sini, saya akan membuktikan ini. Nah, kalau yang lain juga ingin mencapainya, berarti mereka harus belajar kepada panjenengan, bukan kepada saya. Karena saya, setelah manekung ini usai, saya ditakdirkan hanya sebagai penonton. Jadi kalau ada kadang yang ingin mencapai ranah itu, berarti dia harus belajar kepada panjenengan. Nah, sebagai pembuktian, maka pesanggrahan ini jadikanlah tempat awal membuktikannya. Kalau di sini panjenengan sudah bisa membuktikannya, nah silakan dipraktekkan di rumah panjenengan sendiri-sendiri. Nah, karena waktunya teramat sangat singkat, jadi jangan main-main lagi. Karena saya sudah tidak akan mengingatkan lagi. Putra Romo sedang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran, kok sadarnya nunggu kalau ada yang menyadarkan, kan tidak lucu. Untuk apa mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran kalau bisanya sadar jika ada yang menyadarkan? Tidak bisa sadar sendiri, percuma. Etisnya orang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran, kalau sampai mengalami lupa bisa ingat sendiri tanpa ada yang mengingatkan. Kalau sampai mengalami tidak sadar, harus bisa sadar sendiri tanpa harus menunggu ada yang menyadarkan. Etisnya seperti itu bagi sang pengkaji kesadaran dan sang pempraktek kesadaran. Nah, kalau lagi lupa bisanya ingat jika ada yang mengingatkan, itu orang awam yang tidak sedang mengkaji kesadaran, yang tidak sedang mempraktekkan kesadaran. Lah, siapapun yang mengkaji kesadaran, siapapun yang mempraktekkan kesadaran dengan bersungguh-sungguh, ini otomatis pasti bisa sadar diri, bisa mawas diri, bisa menjaga diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri dimanapun dan dengan apapun. Kalau tidak bisa di situ, berarti tidak sedang mengkaji kesadaran, tidak sedang mempraktekkan kesadaran. Kalau tidak bisa mawas diri, kalau tidak bisa sadar diri, tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, berarti tidak sedang mengkaji kesadaran, tidak sedang mempraktekkan kesadaran. Dan itulah orang awam. Kalau mengkaji kesadaran, kalau mempraktekkan kesadaran, pasti bisa
sadar diri. Bisa menjaga diri, bisa menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan apapun, dimanapun. Nah, panjenengan harus mulai mempraktekkan ini sebelum saya memaksa bimbingan yang ketiga nantinya. Untuk apa panjenengan belajar bersama saya kalau pulang hanya membawa ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan? Ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan itu bisa didapatkan dimanapun. Di sekolahan, di pesantren, di perguruan, padepokan, bahkan di jalan. Tapi pulang dengan membawa hasil, itu yang masih langka di dunia ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, yang nyata, bukan fiktif, panjenengan harus bersungguh-sungguh belajar bersama saya. Jangan pernah main-main. Apalagi ini waktunya sudah teramat sangat singkat. Sebelum saya sampai di ranah takdir saya sebagai penonton, panjenengan sudah harus bisa. Karena kalau saya sudah sampai di ranah takdir saya sebagai penonton, saya sudah tidak bisa membimbing apapun kepada panjenengan, kecuali sebatas kadangan. Lah, yang namanya kadangan lagi-lagi ilmu pengertian, lagi-lagi ilmu pemahaman, lagi-lagi ilmu pengetahuan. Belum cukupkah? Lawang video saya itu sampai ratusan itu. Apa enggak capek? Pengertian lagi, pemahaman lagi, pengetahuan lagi. Makannya kapan? Minumnya kapan? Ngerokoknya kapan? Kalau pengertian terus-terusan, pemahaman terus-terusan, pengetahuan terus-terusan. Nah, ketika panjenengan berhasil mencapai ranah itu, dimensi itu, makom itu, nanti panjenengan akan tahu ada berapa orang di dunia ini yang seperti saya. Ya, iki menungsone wis manunggal. Berarti udah cukup. Lawang saya ngiling Coca-Cola ning gelas kok sing tak ombe ning kene lho. Berarti kan wong edan bagune wis menunggal iki, wis balik mau rong.